langsung dari kawasan KM 1,5 tanggal 8 Maret 2022. 4 orang tewas dalam kebakaran 4 toko di Jalan Soekarno-Hatta KM 2 Kelurahan Muara Rapak, Balikpapan Utara, Selasa dini hari. Para korban terjebak di dalam toko saat kebakaran terjadi. 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan toko alat olahraga, warung cepat saji, dan toko sembako ini. Pada saat kejadian, toko dalam keadaan berpenghuni. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan 3 orang dalam kondisi tewas. 1 orang diantaranya M. Nur dan 2 korban lain belum diidentifikasi. Mereka merupakan para pekerja di toko. Pada saat kejadian diduga para korban sedang tertidur. 3 MD ini dari salah satu dari usaha warung. Jadi tadi malam sebenarnya penjaganya itu hanya 1, kemudian ada teman yang juga ikut hidup di sini. Jadi ada 3, satunya adalah warga yang tangga sebelah karena ada kurang sehat sehingga tidak dapat nggak sempat keluar dari rumah, akhirnya terjadi MD. Menurut saksi mata, kebakaran tersebut terjadi dengan cepat. Saat mendengar teriakan minta tolong, saksi menuju lokasi dan berhasil menyelamatkan 2 bocah berusia 10 tahun. Orang pada sibuk manu barang masing-masing ya kan. Saya ngeliat di situ ada laki-laki di situ juga minta tolong, baru saya tolong itu yang perempuan di situ. Sama anak-anak kecil tuh, jadi dari loteng itu naik saya. Jadi ketangkap anak satu lagi. Baru terakhir mamanya nggak sempat ditangkap, mamanya loncat aja. Nggak tahu kalau ada suaminya di dalam. Nggak cerita juga sih dia kalau ada suaminya di dalam. Kalau ada suaminya di dalam, tetap itu bantu. Hingga saat ini petugas masih mencari 1 orang lagi yang diduga juga tewas dalam kebakaran. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Warga rela berdesakan dan dorong-dorongan demi mendapatkan minyak goreng murah seharga Rp13.500 per liternya. Mereka berdesakan saat operasi pasar minyak goreng digelar di Pasar Sayur Banjarnegara, Jawa Tengah. Pembelian minyak goreng dibatasi hanya 2 liter saja. Warga tak ingin melewatkan kesempatan untuk bisa membeli minyak goreng murah. Karena saat ini harga minyak goreng di Banjarnegara mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Selain mahal, minyak goreng sulit didapat. Mulanya ini sampai ngantri dekat sih, Mas. Harapannya kepada pemerintah seperti apa, Mas Dayat? Ya, harapannya biar pemerintah ya seperti dulu lagi lah, banyak nggak ngantri seperti ini loh, Mas. Operasi pasar murah minyak goreng oleh Dinas Perdagangan Banjarnegara berlangsung di sejumlah pasar tradisional. Setiap lokasi operasi pasar hanya disediakan 800 hingga 1.000 liter minyak goreng. Kasus pembunuhan yang mengakibatkan seorang wanita berusia 19 tahun tewas dan jasadnya dibuang ke saluran irigasi sawah di Tegal, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan wanita yang tengah hamil ini merupakan kekasih korban. Pemirsa, selain kasus pembunuhan di Tegal, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita awali informasi pertama dari unjuk rasa sekelompok mahasiswa yang memprotes kebijakan distribusi minyak goreng di Makassar, Sulawesi Selatan yang berujung ricuh. 2 aparat kepolisian terluka, diduga dikeroyok massa saat pengamanan demo. Petugas yang tengah mengamankan unjuk rasa menghalau massa agar tidak membakar ban di tengah jalan. Namun massa tak terima. Massa kembali dihalau saat sempat bentrok dengan polisi. Kericuan terus berlanjut hingga ke tengah jalan.
Bentrokan ini menghambat pengendara yang melintas. Akibatnya 2 polisi yang mengamankan aksi unjuk rasa terluka. Aksi demo mahasiswa di depan kantor DPRD Kota Makassar memprotes kebijakan distribusi minyak goreng. Sementara Satreskrim Polrestabes Makassar masih selidiki insiden penyerangan terhadap polisi saat mengamankan unjuk rasa. Ada 2 anggota yang luka pada saat antara massa dengan petugas bentrok di lapangan, dan untuk sementara kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah menerima laporan polisinya untuk kami tindak lanjuti selanjutnya. 2 anggota polisi yang mengalami luka ringan sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Bekasi, Jawa Barat. Mereka saling serang menggunakan petasan dan kayu. Bahkan, kelompok remaja yang masih berstatus pelajar itu juga dibekali berbagai jenis senjata tajam untuk menyerang kelompok lawan. Viral di media sosial, video amatir warga merekam aksi 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Siliwangi, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan senjata tajam. 1 kelompok dikejar hingga masuk ke pemukiman warga. Warga yang takut menjadi salah sasaran langsung berhamburan dan masuk ke dalam rumah. Menurut warga, tawuran remaja di lokasi ini kerap terjadi pada malam hari. Ya nggak ngerti om. Pada bawa tajam apa? Iya, pada bawa tajam. Oh, pada main kejar-kejaran apa itu? Iya, kejar-kejaran. Iya, Bang, rawan di sini Bang kalau malam itu? Ya nggak selalu sih, cuman kadang-kadang aja. Iya, takut ya warga sini Bang? Ya namanya warga ya takut lah. Karena bawa tajam itu ya? Iya. Bang, biasanya dia kalau tawuran tuh janjian apa sih? Ya nggak ngerti om. Kadang-kadang ya itu aja apa? Ketemu? Iya. Aksi tawuran remaja sudah sangat meresahkan warga, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Warga berharap polisi rutin melakukan patroli di wilayahnya. Misteri pembunuhan wanita hamil yang tewas di area persawahan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terungkap. Polisi menangkap pelaku merupakan kekasih korban yang tak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah menangkap pelaku pembunuh Narti Dwiyanti 19 tahun yang jasadnya ditemukan di areal pesawahan di Desa Dukuh Turi, Kecamatan Tegal. Pelaku Aji Setiawan, warga Desa Beduk yang tak lain merupakan kekasih korban, ditangkap di rumah indekos korban. Diketahui pelaku sudah menjalani hubungan asmara dengan korban selama 2 tahun. Rencana pembunuhan berawal saat pelaku yang mengetahui korban tengah hamil dan meminta pelaku bertanggung jawab mengajak korban untuk makan malam. Pelaku lalu berkeliling dan mencari tempat sepi menuju areal pesawahan di wilayah Desa Dukuturi. Sesampainya di lokasi, pelaku melancarkan niat jahatnya dengan memukul dan mencekik korban hingga menghembuskan napas terakhirnya. Usai membunuh, pelaku kembali ke rumah kos korban untuk membuat alibi seolah-olah pelaku kehilangan teman wanitanya. Pelaku bahkan sempat mengirim pesan singkat ke ponsel korban untuk menanyakan keadaannya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Tersangka adalah kekasih korban yang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 2 tahun. Kenapa tersangka melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya? Karena setelah korban memberitahukan kepada tersangka bahwa dirinya tengah hamil dan tersangka merasa tidak sanggup untuk bertanggung jawab dan membiayai korban, sehingga tersangka nekat untuk menghabisi nyawa korban. Sebelumnya, warga Desa Dukuturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan jasad wanita muda tanpa identitas di areal pesawahan. Kondisi jasad tertelungkup dan hanya mengenakan tank top.
Awalnya jasad ditemukan seorang petani pagi hari yang langsung melaporkannya ke ketua RT dan diteruskan ke polisi. Tidak ditemukan kartu pengenal apapun dan warga yang datang ke lokasi tidak ada yang mengenal korban. Polisi ungkap kasus duel maut antar ipar di Samarinda, Kalimantan Timur. Aksi pembunuhan dipicu sakit hati pelaku terhadap korban yang kerap melontarkan kata-kata yang menyinggung. Aparat Polresta Samarinda mengungkap kasus pembunuhan antar ipar yang terjadi di Jalan Adam Malik 2 Samarinda, Kalimantan Timur. Korban Fadilah tewas dengan 35 luka tusukan di sekujur tubuh. Kepada polisi, pelaku Bambang yang merupakan kakak ipar korban tega membunuh adik iparnya lantaran sakit hati dengan kata-kata korban yang kerap menyinggung perasaan pelaku. Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan sejumlah saksi, diketahui pelaku seorang diri membunuh korban. Pelaku dikenakan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Motifnya adalah sakit hati. Ya. Jadi hubungan antara pelaku dengan korban ini adalah kakak ipar dan adik ipar. Jadi memang korban selama ini dianggap oleh pelaku telah menyampaikan kata-kata yang kasar, kemudian menyinggung perasaan. Padahal mereka adalah saudara yang tinggal dalam satu rumah. Sebelumnya warga Jalan Adam Malik 2 Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur dihebohkan dengan perkelahian antar ipar. Warga tidak berani melerai lantaran takut ikut menjadi korban. Pelaku bernama Bambang membunuh adik iparnya Fadilah menggunakan senjata tajam. Jasad korban ditemukan tewas mengenaskan di dapur rumah. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Seorang pemilik toko mebel di Teluk Naga, Tangerang, Banten dibunuh pegawainya saat sedang menonton televisi. Pelaku sakit hati dengan caci maki bosnya saat mencoba meminjam uang. Sebelum kabur, pelaku membawa uang tunai 30 juta rupiah, ponsel serta sepeda motor milik korban. Semoga pelaku pembunuhan ayah saya dihukum seadil-adilnya dan seberat-beratnya. Itulah harapan Piru Rika, anak pemilik toko mebel di Teluk Naga, Tangerang, Banten yang dibunuh dengan keji oleh salah seorang karyawannya. Setelah 10 hari buron, Abdurrahman akhirnya dibekuk saat bersembunyi di rumah mertuanya. Saat penangkapan, polisi juga menggeledah rumah orang tua pelaku untuk mencari ponsel, sepeda motor, serta uang sebesar 30 juta rupiah yang diambil setelah pembunuhan. Namun yang ditemukan hanya uang tunai sebesar 11 juta rupiah serta ponsel korban. Menurut pelaku, sepeda motor korban telah dijual. Kepada polisi, pelaku juga mengaku membunuh korban dengan balok kayu karena sakit hati dengan caci maki bosnya saat dirinya mencoba meminjam uang. Asmat Setiawan dibunuh di tokonya saat sedang menonton televisi. Awal mulanya dari pinjam uang, pelaku korban tidak memberikan karena belum jatuh tempo yang bersangkutan setiap bulan dan digaji. Namun demikian pelaku ini terlilit utang piutang yang banyak. Pelaku setelah melakukan perbuatan tersebut keluar mengambil tas dan mengambil motor dan meninggalkan lokasi. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 365 tentang pembunuhan dan pencurian yang disertai dengan kekerasan. Abdurrahman terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Pembunuhan yang dilatar belakangi motif serupa juga terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Sepasang kakek nenek beserta cucunya dibunuh seseorang pemuda yang sakit hati. Pelaku yang merupakan mantan pegawai korban tidak terima dicaci maki saat ingin pinjam uang. Dalam kurun waktu kurang dari 2 hari, polisi menangkap RA 27 tahun, pelaku pembunuhan terhadap seorang kakek, nenek, serta cucu di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pelaku yang merupakan mantan karyawan korban mengaku sakit hati, mendapat perkataan kasar saat akan meminjam uang sebesar 5 juta rupiah.
Jadi karena mungkin ketika sudah dibunuh suaminya, ya niat dia awal itu kan membunuh ibunya. Makanya sudah terjadi itu, daripada tidak tercapai keinginan niat dia jemput dia lagi. Pada saat perjalanan itulah dari rumah dia mau ke rumah korban. Sebelumnya warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat digegerkan dengan ditemukannya 3 jasad yang diduga korban pembunuhan berantai di area perkebunan sawit. Ditemukan luka sayatan benda tajam pada kepala, leher, dan tangan korban. Diketahui korban merupakan satu keluarga, yakni seorang kakek, nenek, dan cucunya. Menurut tetangga, korban diketahui merupakan sosok yang baik dan ramah dan tak pernah mendengar cekcok dalam keluarga. Saya rasa memang Mbak tuh dengan suami itu gimana ya? Memang suami sih nggak ada masalah apa-apa. Suami itu orangnya baik gitu Pak. Jadi nggak pernah ada pertengkaran di antara mereka tuh gitu. Yang pertengkaran yang gimana lah kalau udah tahu kalau orang terdekat seharusnya menjadi pelindung, bukan justru merundung. Apalagi hingga menganiaya yang berujung hilangnya nyawa. Apapun masalah yang dihadapi terkait orang yang dekat dengan lingkungan kita, sebisa mungkin diselesaikan dengan lapang dada. Pemirsa, dendam tidak bisa menyembuhkan penyakitnya seorang pria bakar penjaga gudang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.